Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Oke, kalau kemarin saya sudah menjelaskan kalian tentang VLAN dasar, bahkan konfigurasi dasarnya kalian sudah saya tunjukkan, tapi mungkin kalian tidak paham itu digunakan untuk apa, skrip apa, kalian belum memahami. Saya akan mempraktekkan konfigurasi VLAN dasar yang telah saya tunjukkan kemarin menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, saya tunjukkan di sini. Nah, yang pertama yang kita butuhkan itu ada 4 PC ya, 4 device. Kenapa? Karena nanti kita tunjukkan dalam satu jaringan itu kita VLAN-kan menjadi 2 segmen ya. Jadi segmen pertama meskipun dia terhubung dalam satu switch, tetapi dia hanya memisahkan 2 segmen itu. Jadi satu segmen dengan segmen satunya itu tidak bisa terhubung, meskipun satu jaringan dan satu network seperti itu. Ya, kita hubungkan terlebih dahulu. Nanti kita coba juga gimana bisa semuanya itu saling terhubung. Tapi ketika diatur VLAN itu salah satu segmen itu tidak akan bisa terhubung ke segmen yang lainnya. Oke, pertama yang kita lakukan itu ada pengaturan IP address pada masing-masing device atau masing-masing workstation atau masing-masing PC. Ya, kita atur IP-nya atau networknya itu sama. Karena kalau misalkan kita beda network, kita tidak akan bisa terhubung meskipun satu switch. Seperti itu. Kita cek dulu, nanti kalian kalau misalkan punya aplikasinya kalian bisa mencobanya. Oke, sekarang kita coba cek IP, kita cek jaringannya dengan cara ngeping satu persatu komputer. Nah, ini terhubung ya. Kalau misalkan jawabannya itu replay from bla bla bla, itu otomatis dia terhubung dan bisa melakukan komunikasi. Oke, selanjutnya kita akan memisahkan segmen, 2 segmen atau VLAN-nya kita gunakan. Nah, sementara kita enable ya. Kalau enable itu berarti nanti intinya itu mengaktifkan switch-nya. Kemudian setelah itu kita konfigurasinya kita masuk conf T ya. Setelah itu kita atur, kita membuat VLAN 9 dengan nama TKJ1 dan VLAN 10 dengan nama TKJ2. Jadi VLAN 1 itu di komputer sebelah kiri, VLAN 9 di sebelah kiri, VLAN 10 itu ada di sebelah kanan. Ya. Nah, di sini kita membuat 2 segmen yang berbeda terlebih dahulu. Itu ya. Setelah itu kita baru lanjut untuk memisahkan VLAN mana yang akan masuk ke VLAN 9 dan mana yang akan masuk ke VLAN 10. Hanya kita lihat dulu dia termasuk di Ethernet berapa. Nah, di situ Ethernet VA0-1. Ya, oke. Caranya itu ada interface VA0-1, kemudian switch port mode akses,
Nah, baru dimasukkan ke switch akses VLAN berapa. Karena kalau yang di atas tadi yang VA01 itu masuk ke VLAN 9, jadi langsung dimasukkan ke VLAN 9. Kemudian keluarkan lagi karena kita akan mengkonfigurasi ke Fast Ethernet yang lainnya, VA1-1. Seperti itu. Sama juga caranya dengan menggunakan mode akses. Aksesnya hanya dibatasi di VLAN 9. Jadi memisahkan segmennya itu tadi. Switch port mode akses. Kemudian selanjutnya akses VLAN 9. Nah, begitu juga nanti kalian lakukan untuk ke VLAN yang 10. Kalau misalkan kalian mau mencoba, silakan boleh di screenshot aja dari yang video kemarin saya gunakan lebih jelas itu, atau bisa mencontohkan yang saya buatkan ini. Nah, di sini mungkin saya ada salah ketik ya. Jadi kalau kalian salah ngetik script satu saja, dia tidak akan bisa membaca konfigurasinya. Apa yang dimaksud konfigurasinya? Maka di situ ada tulisan gagal. Ini saya coba tadi. Jadi akses VLAN 10 itu kan harusnya VLAN spasi 10. Karena saya gabungkan itu dia tidak bisa. Tulisannya ada peringatannya invalid input detected. Nah, kalau misalkan seperti itu tidak akan bisa terkonfigurasi. Oleh karena itu saya mengatur ulang masuk ke VLAN spasi 10. Kemudian setelah ini kalian bisa mengkoneksikan atau mencoba atau menguji kiranya mana yang akan bisa terhubung dan mana yang akan tidak bisa terhubung. Nah, ini saya ulang lagi. Tinggal menunggu saja. Nanti kalau misalkan sudah, berarti berhasil. Kita cek ya, kita cek dulu. Jangan lupa di exit dulu ke pengaturannya. Oke, kita cek terhubung. Karena yang saya gunakan untuk ngecek itu di PC 3, otomatis nanti di PC 1 VA01 dan VA11 itu dia tidak akan bisa terhubung. Nah, di situ sudah ada petunjuk bahwa ada request timeout atau RTO, berarti otomatis dia tidak bisa terhubung. Namun nanti di PC ketiga itu pasti akan terhubung. Nah, dia sudah replay from bla bla bla. Baik, itu saja mungkin dari saya. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.